Assalamualaikum adik-adik. Untuk pembelajaran kita hari ini bertemakan tentang ibadah haji. Ada 4 pembahasan. Yang pertama, yaitu tentang pengertian haji. Yang kedua, syarat wajib dan syarat sah haji. Yang ketiga, rukun haji. Dan yang keempat, wajib haji. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian haji. Haji menurut bahasa artinya menyengaja, sedangkan menurut istilah yaitu sengaja mengunjungi Mekah atau Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, wukuf, dan amalan-amalan lainnya sesuai dengan ketentuan haji dengan maksud memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Adapun hukum melaksanakan haji, yaitu wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, menjadi amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kewajiban haji adalah 1 kali dalam seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari 1 kali, maka itu hukumnya menjadi sunnah. Selanjutnya ada syarat haji, dibagi 2, yaitu syarat wajib haji yang artinya hal-hal yang apabila telah terpenuhi menyebabkan orang yang bersangkutan wajib haji. Selanjutnya syarat sah haji artinya hal-hal yang harus dipenuhi oleh orang yang menunaikan ibadah haji. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat sah haji, maka hajinya menjadi tidak sah. Berikut adalah syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh atau sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, hurriyah, merdeka, yang artinya dia bukan budak atau hamba sahaya. Yang kelima, istita'ah, yang artinya mampu. Selanjutnya adalah syarat sah haji. Haji dikatakan sah apabila memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan sesuai batas-batas waktunya. Yang kedua, melakukan urutan pelaksanaan haji, baik rukun maupun wajib haji. Yang ketiga, memenuhi semua syarat pelaksanaan serangkaian amalan haji, seperti tawaf, sa'i, dan seterusnya. Yang keempat, dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan berdasarkan syariat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rukun haji. Terdapat 6 rukun. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Dan yang keenam, tertib. Adapun adab dan tata tertib memakai ihram. Yang pertama, bersih. Yang kedua, meninggalkan semua pakaian yang dijahit. Yang ketiga, memakai minyak wangi. Yang keempat, sholat 2 rakaat dengan niat sunnah ihram.
Selanjutnya adalah kewajiban dan sunnah-sunnah wukuf. Yang pertama, kewajiban wukuf, yaitu hadir di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincirnya matahari ke arah barat hingga terbenamnya matahari. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah setelah pulang dari Arafah pada malam tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, melempar jumroh Aqobah pada hari Idul Adha. Yang keempat, mabit atau bermalam di Mina selama 3 malam, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan yang kelima, melempar 3 jumroh setelah tergelincir matahari pada setiap hari dari hari-hari tasyrik atau 2 hari tasyrik. Selanjutnya ada wukuf, sunnah-sunnah wukuf. Yang pertama, berangkat ke Mina pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Yang kedua, berada di Namiroh setelah tergelincir matahari. Yang ketiga, pergi ke Arafah setelah sholat zuhur dan sholat asar. Yang keempat, menunda sholat maghrib hingga tiba di Musdalifah, lalu mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya dengan dijamak takhir. Yang kelima, berdiri dengan menghadap kiblat dalam keadaan berzikir dan berdoa. Yang keenam, berurutan di dalam melempar jumroh Aqobah, menyembelih kurban, mencukur rambut, dan tawaf ifadah. Dan yang terakhir, mengerjakan tawaf ifadah pada hari Idul Adha. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dan sunnah-sunnah tawaf. Yang pertama, syarat-syarat tawaf yaitu niat. Yang kedua, suci dari hadas kecil, besar maupun najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, hendaklah sempurna 7 kali putaran. Yang kelima, Ka'bah hendaknya di sebelah kiri orang tawaf. Yang keenam, permulaan tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Yang ketujuh, tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram. Yang kedelapan, hendaklah tawaf itu di luar Ka'bah. Dan yang kesembilan, terus-menerus berjalan. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah tawaf. Yang pertama, menghadap Hajar Aswad ketika memulai tawaf sambil membaca takbir dan tahlil. Yang kedua, mengepit kain selubung dengan ketiak kanan. Yang ketiga, berjalan cepat dengan menggerakkan bahu dan memperkecil langkah. Yang keempat, mengusap rukun sudut yamami. Yang kelima, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Dan yang terakhir, meminum air zam-zam setelah tawaf. Selanjutnya ada syarat-syarat sa'i. Yang pertama adalah niat ibadah karena taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Yang kedua, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang ketiga, dilakukan setelah tawaf, baik tawaf kudum maupun tawaf ifadah. Yang keempat, hendaklah sa'i dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang kelima, dianjurkan dalam keadaan suci. Dan yang keenam adalah tertib dan urut. Selanjutnya adalah tahallul. Tahallul artinya bercukur atau memotong sebagian rambut kepala. Bercukur di sini maksudnya ialah menghilangkan rambut di kepala dengan gunting atau dengan jalan mencabutnya, meskipun hanya sebanyak 3 helai rambutnya. Lalu sedangkan yang dimaksud dengan bergunting ialah memotong rambut kepala kira-kira sepanjang jari-jari. Yang terakhir adalah tertib dan urut. Maksudnya adalah pelaksanaan rukun haji tidak boleh diubah urutannya, mulai dari ihram sampai tahallul. Pembahasan yang terakhir yaitu wajib haji. Yang pertama adalah ihram dari mikot, yaitu mikot makani dan mikot jamani yang telah ditentukan. Yang kedua adalah bermalam di Musdalifah. Yang ketiga adalah melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang keempat, bermalam di Mina pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kelima, melempar jumroh di Mina selama 3 hari. Yang keenam, tawaf wada, yang artinya melakukan tawaf perpisahan
sebelum meninggalkan Mekah. Dan yang ketujuh, menjauhkan diri dari semua larangan haji atau yang diharamkan. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.